shaping ya. Ini masih ada lanjutannya dengan materi minggu yang lalu ya. Ini juga masalah apa membahas tentang objek dasar ya. Masih sekitar objek dasar yang nanti kita olah ya. Nah, untuk bentuk shaping ini ada beberapa jenis ya. Tapi pada intinya itu sebenarnya ada 3 ya, yang utama ya, yang utama itu ada 3. Cuma dikembangkan menjadi beberapa. Mungkin nanti di versi yang akan datang mungkin ya lebih banyak lagi untuk pengembangan teknik shaping ya. Nah, ini kalau kita lihat di versi yang Corel 7 ya, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tapi standarnya cuma 3 ini, well, trim, dan intersection. Ini yang utama ya, yang utama. Kalau yang tambahan artinya pengembangannya itu ya, pengembangannya itu pakai yang simplify. Ini pengembangan dari trim. Kemudian ada front minus back, ini juga pengembangan dari trim ya. Terus back minus front, ini juga sama, pengembangan dari trim. Jadi trim ini dibagi 3 ya, ada simplify, ada front minus back, back minus front. Sedangkan yang boundary ini pengembangan dari well ya, dari well. Nah, istilah trim, well, intersection, biasanya istilah ini ya, yang 3 ini sering dijumpai nanti di program kayak apa, Adobe Premiere ya. Kemudian sering dijumpai juga di 3D Max. Ini istilah-istilah seperti ini nanti sering kita jumpai. Jadi nanti tidak akan asing lagi ya kalau kita di program selanjutnya kayak 3D ini juga mengenal ada trim, mengenal ada intersection, dan mengenal ada well. Kemudian nanti akan dijumpai lagi seperti di program InDesign, itu juga sering menggunakan istilah trim, well, intersection. Dan nanti akan ketemu lagi istilah ini di desain grafis 3 atau ilustrasi ya. Nanti kalau ada materi ilustrasi, ini juga kalian akan jumpai istilah ini lagi, well, trim, dan intersection. Jadi ini terus akan dipakai ya di program-program vektor maupun di program 3 dimensi, istilah well, trim, dan intersection. Kalau yang simplify ini hanya pengembangan ya. Jadi kita nanti fokus kita ketiga ini ya, yang well, trim, dan intersection. Yang beda antara yang utama dengan yang pengembangan ini cuma tekniknya saja ya, caranya. Jadi nanti untuk bentuk gambarnya sama, cuma untuk teknik melakukan proses trim dan well itu beda ya. Kalau yang well, trim, intersection utama ini langsung to the point ya. Kalau yang simplify ini harus menyeleksi beberapa objek dulu baru bisa berfungsi tombolnya ya. Nanti kita akan lihat perbedaan dan tekniknya, nanti kira-kira mana yang gampang ya, apakah yang utama atau yang pengembangannya ya. Nah ini well ya, well ini adalah menggabungkan. Jadi well itu menggabungkan, jadi 2 objek ini dilebur jadi 1 ya, dilebur jadi 1. Bisa lebih dari 2 ya. Kalau menggabungkan mesti 2 ya, kalau 1 kan tidak bisa ya. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, istilahnya dia akan dilebur ya, dilebur jadi 1. Ini juga tergantung dari targetnya mana, kemudian tergantung dari sumbernya mana. Jadi kalau sumbernya itu nanti merah, ini yang saya tunjuk merah ini, berarti dia akan menyatu dengan warna kuning. Tahu hewan bunglon ya? Tahu ya? Nah, bunglon kalau nempel di dahan hijau kan dia ikut hijau, nempel di dahan coklat dia ikut coklat lah, itu kayak gini.
Jadi dia menyesuaikan apa targetnya. Oh, targetnya warnanya merah, nanti dia akan mengikuti merah. Jadi tergantung mana yang ditandai pertama kali. Kalau kalian tandai yang warna merah, berarti dia ngikut kuning. Kalau yang ditandai pertama kuning, berarti dia ikut merah. Ya, jadi ini tergantung dari targetnya. Ya, seperti contoh tadi hewan bunglon ya. Hewan bunglon kan gitu ya, nempel sana nempel sini ya. Mungkin kalau di kota sudah tidak dijumpai ya. Kalau ada yang teman-teman masih ungarannya ya masih agak ke desa itu masih ada juga bunglon ya. Kalau kota kan tidak ada daun ya, tidak ada pohon, tentunya kan dia nggak bisa nemplok sana nemplok sini kan ya. Nah, kecuali kalau sudah ada masih ada pohon, nah dia masih kemungkinan masih ada ya. Nah ini ini well ya, nanti kita akan demokan ya. Oke, gimana? Oh ya, oh ya, sebentar. Ini ya, oke ya. Oke. Ini ya, jadi saya ulangi ya, di sini tadi ada yang gabung ya. Bentar. Jadi intinya nanti ada 3 ya, well, ya ada well, ada trim, ada intersection. Terus kalau yang simplify, terus front minus back, back minus front dan boundary ini pengembangan. Ya, jadi yang utama cuma 3, well, trim dan intersection. Ya, nah ini tadi contohnya ya. Jadi ada 2 objek. Kalau 3 gimana Pak? Misalnya ada 10 misalnya ya. Nah kalau ada 10 berarti nanti kita harus nyeleksi semua. Ya, nyeleksi semua. Kemudian nanti kita pilih salah satu targetnya. Jadi kalau cuma 2 kan enak ya. Oh merah berarti ke kuning, kuning berarti ke merah kalau 2. Kalau 3 atau 4, nah kita tidak manual satu-satu, tapi semuanya nanti diseleksi, baru kita milih salah satu target. Ya nanti kita akan coba demokan ya nanti di sini ya. Nah kemudian yang kedua ada trim ya, ada trim. Nah trim ini adalah memotong. Ya ini masih pakai objek dasar ya, pakai kotak ya. Jadi mana yang mau dipotong, apakah yang merah atau yang kuning? Nah motongnya tidak harus kotak, nanti kalian bisa motong pakai bezier, bisa motong pakai freehand, bisa motong pakai lingkaran. Jadi pisaunya itu bebas. Ya, pisaunya bebas. Jadi alatnya yang dipakai apa? Apakah kotak? Ya tidak harus ya. Nanti sesuai dengan contoh objeknya ya. Nanti akan saya beri contoh. Kira-kira nanti motongnya pakai apa? Apakah pakai kotak, pakai lingkaran, atau pakai freehand, atau pakai polyline, atau pakai bezier, ya, atau pakai garis, atau pakai kurva. Nah ini memotong ya, iris, ya irisan, ya irisan. Jadi dia ngiris kayak roti ini. Ini sama ya. Nanti ada 2 pilihan, ada source apa objek dan ada target objek. Ya. Ini untuk trim. Kalau intersection tuh ngambil cuma tengahnya. Kalau matematika itu istilahnya adalah himpunan. Pernah belajar himpunan ya? Itu SD kalau nggak salah ya. Ada A, B, C, D, kemudian ada D, E, F, ya, kemudian F, G, H. Nanti diambil yang tengahnya itu. Nah ini himpunannya ini loh. Ini intersection. Jadi kalau ada ini ya. Jadi yang diambil cuma tengahnya. Ya, diambil tengahnya. Jadi kalau ingin bikin kayak apa bola untuk rounded ya. Nah, ini kan yang diambil cuma ini. Tengahnya ya. Ini himpunan ya. Itu namanya intersection. Ya, intersection.
Terus yang berikutnya ini ada simplify. Ya, simplify sama seperti trim ya, sama seperti trim, cuma nanti tekniknya dua-duanya diseleksi. Dua-duanya diseleksi baru bisa diaktifkan untuk menu simplify-nya. Jadi kalau cuma satu objek yang ditandai itu tidak bisa. Ya kalau yang trim tadi kan bisa ya, salah satu tandai kemudian objek yang lain diklik udah kepotong. Kalau ini nanti tidak bisa, berarti harus apa? Dua-duanya diseleksi baru kita lakukan proses simplify. Ya, ini ya mungkin kurang praktis ya. Nanti tinggal kalian pilihlah kira-kira yang praktis yang mana Pak, yang simplify atau yang trim, nanti tinggal tergantung dari kebutuhan kita nanti pilih yang mana. Terus yang front minus back ini berarti yang di depan dipotong belakang. Front minus back. Berarti kalau yang di depan kuning maka akan kepotong yang merah. Jadi yang kroa itu yang depan nih. Ya. Jadi depan dikurangi belakang istilahnya itu ya. Depan dipotong belakang. Jadi sing kroa ini nanti adalah depan. Ya. Terus ada yang lawannya adalah back minus front. Yang belakang dipotong depan. Ya, jadi yang belakang nanti yang keluar. Ya, yang hilang ya. Nah, ini tinggal pilih front minus back atau back minus front sini. Terus yang ketujuh ini ada create boundary. Ini saya berikan tandanya sama seperti well ya. Jadi menggabungkan dua objek terus digabungkan. Nah, ini menggunakan boundary. Cuma kalau boundary ini yang diambil adalah outline-nya. Ya, garis pinggirnya toh, tidak fill-nya tapi adalah outline-nya. Ya. Nah, nanti contohnya seperti ini. Ada beberapa contoh ya. Ini sering kita lihat di televisi sering kita lihat. Trans. Ya. Trans 7 ya atau Trans TV. Kemudian Carrefour. Ya, ini juga logo-logo seperti ini bikinnya ya pakai Corel. Nanti caranya gimana? Kelihatannya kok kangelan ya yang Carrefour ya. Nah, kalau tekniknya yang tidak tahu memang susah ya, tapi kalau tahu tekniknya ini gampang. Ya. Terus ada VW ya, ini simbol-simbol VW kombi ya. VW mobil Jerman ya. Bentuknya kan ada V, kemudian W terus digabung. Ya, terus bentuk-bentuk yang lain. Saya demokan ya supaya lebih jelasnya, saya demokan saja di sini. Saya ganti untuk saya screen-nya ini ya. Nah, saya demokan di sini. Ya. Saya mulai dari well dulu ya, dari well. Misalnya tadi saya bikin gambar kotak dan lingkaran misalnya ini ya. Ya. Nah, kotak tadi ya. Kotak dan lingkaran boleh atau kotak dan kotak ya, enggak apa-apa ya, bebas ya. Warnanya misalnya saya kasih warna merah dan kuning. Nah, kita lihat. Nah, terus menunya gimana? Nanti ini tak geser dulu ya, ini tertutup ya. Nah, menunya ada di dalam objek untuk mengaktifkan shaping-nya ya. Sebenarnya kalau kita sudah bikin seperti ini, otomatis shaping-nya itu keluar biasanya. Nah, ini. Jadi kalau kita seleksi dua-duanya, otomatis sudah keluar. Tapi kalau ditandai cuma satu, ini tidak akan keluar. Nah, gimana kalau tidak keluar ya? Kita paksa keluar pakai objek. Terus ada pilihan shaping. Terus ada pilihan shaping lagi. Ini agak berlebihan ya. Kalau dulu langsung objek shaping sudah muncul. Kalau ini harus objek shaping. Nah, ini kenapa harus dibuat double ya? Ya mungkin programnya kurang
memikirkan. Kalau dulu kan simpel, saving langsung muncul. Kalau sekarang harus saving dulu, saving lagi 2 kali kerja. Klik, nanti muncul di sini. Well, ya. Nah, ini ada pilihan leave original source object dan juga ada pilihan leave original target object. Leave itu berarti apa kira-kira ya? Yang ditinggalkan atau yang jejaknya. Ya, jejak itu berarti apa ya? Kalau kepolisian itu namanya apa ya? Kayak bendanya itu ya. Misalnya ada pembunuhan ya. Ya, terus pisaunya ketinggalan. Ya kan? Jadi kan itu ada jejaknya. Ada istilahnya bukti ya, barang bukti istilahnya. Nah, kalau ini diaktifkan yang source-nya, ini kan source-nya berarti sumbernya mana kira-kira? Oh, sumbernya anu Pak, yang kuning misalnya ya. Ini sebagai sumber ya, sebagai pisaunya. Jadi pisaunya itu kuning. Kalau saya aktifkan di sini, ini kalau tanpa dulu ya, tanpa dulu supaya lebih gampang ya. Ini tandai diwel, diwelkan kemana? Ke merah. Jadinya merah, kayak bunglon tadi ya. Tapi kalau yang kalian tandai merah, diwelkan ke kuning, berarti nanti hasilnya kuning ya. Saya kayak bunglon tadi loh, dia nempel di daun kuning ya ikut kuning. Jadi sesuai targetnya ya. Nah, ini langsung jadi kan, langsung jadi ya. Nah, terus bagaimana kalau ini diaktifkan Pak, yang ini, yang leave original object ini ya. Berarti objek source-nya akan tertinggal. Jadi ada bekasnya ya. Jadi kayak kejahatan itu pasti sepandai-pandainya pasti bukti itu ada. Ya, itu karena kuasa Tuhan ya. Serapi mungkin apapun orang membunuh pasti ada yang melihat. Itu pasti ya. Entah itu setahun 2 tahun lagi pasti akan ketemu pembunuhnya. Ya. Nah, kalau orang bunuh biasanya kalau darahnya itu akan menuntut kalau orang ya. Jadi di dalam Al-Quran, dalam Alkitab ada. Jadi pembunuhan darah itu akan menuntut. Maka jangan heran kalau rumah untuk tempat pembunuhan pasti angker, karena darahnya tertanam di tanah. Tapi kalau darah hewan enggak ya. Kalau darah hewan kalian makan ayam, ayamnya dimakan darahnya nuntut enggak? Dan nuntut kan ya. Nah, kalau darah manusia pasti nuntut. Ya, karena darah manusia itu di Alkitab atau di Al-Quran pasti akan menuntut balas seperti itu. Jadi kalau ada rumah angker, biasanya untuk pembunuhan itu pasti angker dijamin, karena darahnya netes di tanah itu sudah pasti angker. Gitu. Nah, ini ada leave original source object ya. Kalau kita welcome, klik, tempelkan ke kuning. Jadi kuning ya. Berarti source-nya akan ketinggalan. Barang buktinya ketinggalan. Gimana buktinya kalau kita tarik? Merahnya ketinggalan. Ya, karena yang ditinggal adalah sumbernya, source-nya. Paham ya di sini ya? Loh. Kalau tanpa source dan objek kan langsung jadi ya. Sekarang kalau dibalik, yang saya tinggal targetnya. Ini ya, klik, well, tempelkan ke kuning, klik. Berarti yang ketinggalan yang warna kuning. Kalau tarik gini ya. Nah, ya tak? Kalau dua-duanya diaktifkan ya berarti ada 2 objek yang ditinggal, target dan source-nya akan ditinggal. Klik, yaitu tempelkan, plug. Nanti ketinggalan kayak gini. Ya, klik, well to, tempelkan lagi. Klik. Artinya nanti kalian nggak usah membuat objek lagi, maksudnya gitu. Ya, nah ini ya, paham ya? Ini well berarti menggabungkan. Nah, kalau lebih dari 2 Pak, misalnya ini ya. Saya mau bikin awan misalnya gini ya. Ini kan awan lingkarannya banyak sekali gini. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, gimana caranya kalau banyak kayak gini? Ya kan? Wah, ini kan nggak mungkin satu-satu ya. Klik, well, tempelkan. Klik, well, tempelkan kan kemeng. Ya, semuanya saja. Semuanya. Terus well to ini nggak usah pakai source ya, supaya langsung hasilnya ya. Jadi seleksi semua.
Set, well to, milih salah satu sembarang, klik, ya. Nah ini contoh kalau dikasih warna, misalnya saya bikin kayak inilah, Mickey Mouse, ya. Ini ya. Nah kan selagi semua, tidak usah satu-satu. Kalau satu-satu kan mana? Ya tidak apa-apa. Klik, tempelkan, kan ya bisa. Cuma kurang praktis ya. Kalau bisa semua dilakukan ya, selagi semua, well to, tempelkan. Plek. Ya, ya. Kayak bikin apa? Simbolnya tadi ada tulisan VW ya. Contohnya ada tulisan VW itu juga pakai well, ya, menggabungkan lebih dari satu. Jadi mau digabungkan lagi bisa, gabungkan lagi, ya, well to, tempelkan, ya. Nah, itu dia. Seperti kalau kalian bikin peta ya, biasanya bikin peta kayak di undangan-undangan kan gitu ya. Ini rumahnya saya gini jalan, terus ada perempatan, terus belok lagi, ya. Nanti ketemu ada perempatan lagi, terus nanti rumahnya ada pertigaan, menggok lagi. Nah, ini kan pakai well ya, seleksi, well to, tempelkan salah satu. Kita tinggal kasihan apa? Nah, nanti Pak, dari arah Semarang belok kiri, masuk lagi gang, nanti ada perempatan belok mana. Ini kan kayak bikin apa? Map ya, bikin map kayak undangan-undangan dulu. Ya toh, nanti tinggal kasih gambar masjid, gambar gereja, gambar sekolah. Nah, ini kan udah jadi kayak membuat map. Paham ya? Ini yang well. Terus kalau yang trim ya. Yang trim itu berarti membuat irisan. Ya, ini misalnya saya bikin ada kotak, ini lingkaran saya iris. Irisnya tidak harus penuh ya, bisa juga separuh. Ini. Jadi pisaunya bebas, tidak harus full ya. Mana yang mau diiris? Oh, lingkarannya Pak. Ya berarti kotaknya tandai trim, tempelkan ke lingkarannya. Plek. Bisa nggak ini dipisah? Dua warna ini bisa. Yaitu masuk objek, kemudian pilih break curve effort. Kalau di break berarti dia dipisah. Misalnya ini ya, kita break ya, klik. Ini bisa dua warna. Ini bisa lepas. Jadi setelah di trim, ini bisa dipisah. Ya, bisa dipisah. Jadi kalau nggak dipisah, kalau nggak diberi kan nggak mau nih. Coba ini kasih dua warna kan nggak bisa. Ya toh masih gabung nih ya, masih gabung jadi satu. Nah supaya bisa dua warna, di break effort. Nah motongnya tidak harus kotak ya, kok cuma kotak Pak. Motongnya saya mau motong yang beda, misalnya pakai ini Pak, pakai bezier baik, ya, ini gampang. Ini klik kayak telur letak gitu loh. Nah, jadi motongnya bebas. Itu mau ditebelkan bisa, tidak pun bisa. Tandai trim. Ya, tempelkan ke lingkaran ini. Nah, ini kan sudah kayak telur letak. Kalau mau benar-benar dipisah, objek, pilih break curve effort atau Ctrl K. Ini semua versi sama ya. Nah ini kalau sudah di break, mau dikasih warna beda tidak masalah. Ya, nah, ya potong. Jadi ya, ini untuk trim ya. Dan tidak harus berupa misalnya bikin donat, misalnya kadang yang kedua kali gini bikin Pak, bikin kayak ini loh, stempel kan tengahnya bolong ya. Nah ini kan gini. Kadang ada yang diakali gini. Nah ini Pak sudah bolong Pak. Ya kan? Nah kita cek apakah benar-benar bolong, kita tempelkan sini. Kan tidak kelihatan garisnya ini. Ya kelihatan sudah bolong. Padahal kan garis ini loh, garis kertasnya kan tidak kelihatan. Tapi kalau di trim nanti benar-benar kelihatan.
Nah kan kelihatan, berarti tembus, bener-bener bolong kayak donat, ya. Nah jadi tingkatannya kayak gini. Nanti bisa kalian gabung yang lain ya, contohnya kayak bikin tadi, bikin apa tadi ya, kayak logonya ini ya, apa ini ya, tadi bikin apa ya, yang mana ya, apa tadi, trans ya, trans, logonya trans, sorry, segi 5 ya, segi 4 ya. Ini kan yang logonya Transmedia ini ya. Ini di copy ya. Tekan shift, perkecil, klik kanan. Nah, kita kasih warna beda lah. Yang biru motong yang ini, kasih warna yang enggak gampang ya. Biru motong hijau ini ya. Tandai trim, tempelkan ke hijau. Plek. Terus ada pentolannya gini ya. Tambahi lagi. Ini dia apa berarti? Well ya, tandai, well, tempelkan, plek. Terus dipotong tengahnya ini, kayak kotak saja ini ya. Nah, ini pakai trim ya, trim, tempelkan di sini, plek. Oh kurang lebar pak, ya di objek, kurve. Ini kalau mau dilebarkan. Terus kasih tulisan trans 7 di sini udah jadi. Tekniknya gitu ya. Ya kalau tahu tekniknya ya gampang ya. Kalau enggak bikinnya gimana Pak, susah misalnya ya. Bikin lagi misalnya tadi logonya Carrefour ya. Ini contoh saja ya, mudah-mudahan bisa. Ini di trim ya. Ini trim, tempelkan ke sini. Buat gini. Bolong ya. Nah, ini untuk deteksi bolong atau tidaknya ini loh, kan kelihatan garisnya ini ya. Kalau saya potong, ini cepat saja ya. Trim, tempelkan, plek, long. Saya bikin lingkaran, misalnya ini ya. Ya kurang lebihnya seperti ini, nanti bisa disempurnakan lagi ya. Kita copy saja. Di well, seleksi well karena digabung ya. Tempelkan. Saya bikin tadi gambar segitiga ini ya. Ini kalau taruh belakang masih ingat ya, order ya, order back. Nah seperti ini, misalnya ini ya. Nah, seperti inilah kurang lebihnya ini ya. Nah ini pelebarannya. Nah nanti seperti ini kira-kira, nanti tinggal dikembangkan lagi ya. Nah seleksi, atau kan cuma satu tok ya, tandai, kemudian pilih trim, tempelkan ke sini. Loh ini nggak dipakai, ini berarti kurang ya, kurang kepotong nih ya. Ini harusnya sampai kepotong. Inilah kira-kira gini ya. Tandai, trim, tempelkan. Oh ini nggak dipakai pak, ya objek, break, curve. Yang nggak dipakai dihapus saja. Del, seperti ini contohnya. Ya ini cuma kurang tajam ya, kurang tajam aja di sini. Nah kan hanya pakai trim. Terus yang ketiga ada intersection.